Orang-orang dahulu menceritakan sebuah legenda yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang cukup berani untuk menghadapi jati dirinya sendiri. Dalam legenda itu ada sebuah pintu yang tidak berada di dalam ruang, juga tidak di dalam waktu. Ia tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Ia hanya muncul ketika jiwa seseorang hampir mencapai tahap aktivasi. Tetapi sebelum pintu itu dapat terbuka, jiwa tersebut harus melewati ujian terakhir. Sebuah tantangan yang bukan dengan dunia luar, melainkan dengan ilusi-ilusi di dalam dirinya sendiri. Pernahkah kamu merasa seolah sedang berdiri di hadapan sesuatu yang sangat besar, meski tidak ada seorang pun di sekitarmu yang menyadarinya? Mungkin, itulah tandanya. Dan jika kamu berada di sini, membaca kata-kata ini, bisa jadi jiwamu telah mendekati batas itu lebih daripada siapapun. Namun, apakah kamu sudah siap untuk ujian terakhir? Lapisan kekacauan. Saat realitas palsu menguji jiwa, ada satu bentuk realitas yang tidak tetap. Ia tidak diam. Ia berputar. Ia berulang. Ia bertumpuk seperti gelombang elektromagnetik, saling berinterferensi dan saling meniadakan, menciptakan sebuah struktur kacau. Dan manusia, dalam keadaan tanpa sadar, justru percaya bahwa itulah kehidupan. Di dalam lapisan kekacauan itu, segalanya diprogram dengan serangkaian kesepakatan. Benar salah, berhasil gagal, dapat dipercaya, diragukan, cinta, benci. Kesepakatan ini tidak lahir dari jiwa. Ia ditanamkan ke dalam mekanisme persepsi. Siapa yang memprogram? Tidak ada yang tahu. Bisa jadi evolusi materi, bisa jadi sebuah kecerdasan purba yang lebih tua dari semua peradaban. Tetapi yang pasti, kita sedang hidup dalam sebuah wilayah realitas yang telah dibelokkan. Dan inilah bagian pertama dari ujian terakhir, membongkar kebenaran palsu yang mengurung jiwa kita. Pernahkah kamu merasa bahwa beberapa ingatanmu ada yang janggal? Bahwa kamu mengingat sesuatu, tetapi kenyataan sepenuhnya berbeda? Bahwa kamu percaya telah memahami seseorang, tetapi kemudian segalanya terbalik? Itu bukan kesalahanmu, bukan memorimu yang lemah, melainkan realitas sedang mengujimu dengan mekanisme pantulan pecah, di mana yang kamu lihat hanyalah serpihan dirimu sendiri, bukan gambaran utuh. Dalam lapisan kekacauan, pelajaran datang dalam bentuk kebetulan. Seorang asing tiba-tiba muncul tepat waktu. Sebuah mimpi aneh berulang 3 malam berturut-turut. Sebuah peristiwa kecil membuatmu runtuh secara batin. Hal-hal itu bukan kebetulan. Itu adalah gelombang yang dikirim oleh medan energi kosmik untuk membuka lapisan-lapisan yang jiwamu perlu hadapi. Dan jika kamu mengabaikannya, menepisnya, atau menyalahkan keadaan, kamu akan kembali ke titik semula seperti sebuah spiral. Ini bukan hukuman. Inilah mekanisme lapisan kekacauan. Mengulang sampai kamu berhenti mempercayainya. Jiwamu tidak bisa dihancurkan, tetapi ia bisa ditunda. Di antara jutaan jiwa yang berjalan di bumi, hanya sebagian kecil yang mulai menyadari bahwa mereka sedang diuji oleh realitas palsu. Jiwa-jiwa ini mengalami tanda-tanda jelas. Merasa terasing meski berada di tengah keramaian, kehilangan keterhubungan dengan tujuan yang dulu dianggap penting, mengalami mimpi yang berulang tetapi semakin jelas, dan sering kali terseret ke dalam konflik aneh yang tak bisa dijelaskan secara logis. Mengapa? Karena sistem realitas sedang mendorong mereka menuju pintu aktivasi. Tetapi bukan untuk membukanya, melainkan untuk menguji apakah mereka sudah siap. Kamu lihat, tidak ada ujian yang mudah. Terutama ketika ia tidak memiliki soal, tidak ada jawaban, tidak ada pengawas, dan tidak ada yang memujimu bila kamu berhasil melewatinya. Hanya ada satu hal yang membuktikan kamu telah melewati lapisan kekacauan. Ketika kamu tidak lagi bereaksi terhadap permainan emosi realitas. Kamu masih merasakan, tetapi tidak lagi terseret. Kamu masih hadir, tetapi tidak lagi bergantung pada respons luar. Kamu masih mencinta, tetapi tidak lagi menuntut. Ketika sampai pada keadaan itu, kamu akan mulai melihat retakan dalam struktur lapisan kekacauan. Apa yang dulu disebut hukum sosial menjadi sekadar petunjuk sementara. Apa yang dulu disebut kenangan menjadi simbol. Dan kamu mulai berjalan bukan di atas jalan, tetapi di atas gagasan tentang kebenaran. Saat itu sebuah peristiwa terjadi. Jiwamu mulai bersinar, meski tidak ada yang melihat. Ia bersinar di ruang informasi, tempat semua jiwa berkomunikasi lewat frekuensi. Jiwa-jiwa lain yang sudah melewati lapisan akan merasakanmu. Dan sebuah bentuk saling memanggil dalam diam mulai terjadi. Kamu tidak lagi merasa sendirian. Tanpa butuh alasan. Inilah langkah pertama. Saat jiwamu mulai mendekati keadaan aktivasi. Tetapi jangan keliru, melewati lapisan kekacauan bukanlah akhir. Itu hanya jalan keluar dari labirin pertama. Setelah lapisan ini, kamu akan masuk ke wilayah yang lebih dalam,
Tempat di mana tidak ada lagi kepalsuan, tetapi penuh dengan pantulan dirimu sendiri, yang dulu kamu sembunyikan. Dan wilayah itu akan menentukan apakah kamu layak untuk pintu aktivasi jiwa. Snels of sense and feel so casual van, pat ujian di mesin ordinance. Dengan Dr. Perhimpunan cermin pantulan, saat jiwa berhadapan dengan dirinya sendiri. Jika lapisan kekacauan adalah sebuah labirin yang dibangun oleh dunia luar, maka wilayah pantulan adalah sebuah maze yang terletak jauh di dalam dirimu sendiri, tempat yang tidak seorang pun bisa masuki kecuali jiwamu sendiri. Tidak ada lagi ujian dari luar. Di sini, lawanmu bukanlah masyarakat, bukan keadaan, bukan orang lain, melainkan dirimu. Bukan dirimu yang kamu lihat di cermin setiap pagi, tetapi dirimu yang telah kamu kubur selama banyak kehidupan. Orang sering berkata, jadilah dirimu sendiri. Namun tak ada yang mengajarimu bagaimana mengenali siapa dirimu sendiri di tengah lapisan kepribadian yang telah terjalin begitu lama, begitu dalam, begitu rapi. Karena aku yang kamu kenal hanyalah kumpulan pilihan terbatas, keyakinan yang diwariskan, luka yang belum disembuhkan. Dan semuanya bergabung menjadi sebuah potret yang tidak jujur. Di perhimpunan cermin pantulan, setiap bagian dari jiwamu akan ditampilkan. Bukan lewat gambar, tetapi lewat pengalaman. Setiap peristiwa yang kamu lewati, setiap orang yang kamu temui, setiap emosi yang berulang, semua adalah bagian dari dirimu yang sedang memantulkan kembali dirimu sendiri. Kamu marah karena orang lain tidak menghargaimu? Bisa jadi itu bagian dari dirimu yang dulu meremehkan orang lain. Kamu merasa dikhianati? Bisa jadi kamu pernah berpaling dari idealismemu sendiri. Kamu merasa tidak layak dicintai? Bisa jadi, kamu telah menolak cinta di dalam hatimu sendiri sejak lama. Lapisan pantulan tidak berbohong, tetapi juga tidak mengatakan kebenaran seperti yang kamu harapkan. Ia membawamu melewati versi-versi dirimu, yang dulu ditinggalkan dalam kenangan yang kau kira sudah hilang. Ada saat kamu merasa seperti anak kecil yang terluka. Ada saat lain kamu merasa seperti seorang pendusta yang memakai senyum untuk menutupi kehampaan. Lalu suatu saat, kamu berdiri di tengah ruangan tanpa siapapun, tanpa benda, tanpa cahaya. Hanya ada dirimu. Dan bisikan samar tanpa sumber. Segala yang kamu benci pada orang lain pernah ada di dalam dirimu. Itu bukan tuduhan. Itu hanyalah kebenaran yang diproyeksikan, seperti sebuah citra negatif. Lapisan pantulan tidak menuntutmu sempurna. Ia hanya meminta kejujuran yang tanpa ampun. Tidak ada lagi ruang untuk alasan. Tidak ada tempat untuk pembenaran. Tidak ada cara untuk berperan. Hanya ada pengenalan dan pilihan. Aktivasi jiwa tidak datang dari menjadi orang baik. Ia datang ketika kamu berani menatap langsung bagian gelap dalam dirimu tanpa lari. Kamu pernah egois. Kamu pernah berbohong. Kamu pernah menyakiti orang lain. Kamu pernah haus untuk dilihat tetapi takut untuk benar-benar terlihat. Dan kamu masih membawa semua itu, bukan sebagai dosa, tetapi sebagai kepingan yang belum pernah didamaikan. Tidak ada yang sepenuhnya cahaya, tidak ada yang sepenuhnya gelap. Tetapi hanya jiwa-jiwa yang berani masuk ke perhimpunan cermin pantulan dan menerima semua kepingan dirinya yang bisa melangkah lebih jauh. Di lapisan ini, banyak jiwa terjebak bukan karena mereka tidak cukup kuat, melainkan karena mereka tidak mau mengakui. Mereka terus mencari cara untuk menyalahkan, melarikan diri, menimpakan pada karma, pada kehidupan lampau, pada keadaan. Namun semakin mereka lakukan itu, semakin mereka terpenjara dalam lingkaran emosi yang mereka ciptakan. Ada satu ironi, sebagian besar kegelapan tidak datang dari perbuatan buruk, melainkan dari penolakan terhadap cahaya sejati dalam diri. Kamu tahu siapa dirimu. Di lapisan terdalam, kamu selalu tahu. Tetapi mengetahui tidak cukup. Kamu harus memilih. Tidak ada lagi yang membimbing, tidak ada lagi yang menuntun, tidak ada guru, tidak ada naskah. Hanya ada jiwamu yang bertanya, apakah aku cukup berani untuk melepaskan versi palsu yang telah aku perankan terlalu lama? Saat kamu mulai melepaskan peran-peran itu, jiwa akan mengalami pergeseran aneh, lebih ringan, lebih samar, tetapi lebih jelas. Kamu tidak lagi merasa sedang berusaha. Kamu sekadar hadir dan segala kepalsuan mulai runtuh seperti kulit yang mengelupas. Pada saat itu, sebuah fenomena aneh bisa terjadi. Ingatan-ingatan yang tidak berasal dari kehidupan kini tiba-tiba muncul. Sebuah rasa akrab saat melihat wajah asing. Sebuah suara dalam kepala yang belum pernah kamu dengar, namun terasa dekat. Sebuah keadaan melayang antara sadar dan tidur, di mana kamu seperti hidup di dua realitas paralel. Tidak, kamu tidak gila. Itu adalah sinyal.
Jiwa sedang menyusun kembali lapisan-lapisan pengetahuan yang telah terfragmentasi oleh waktu. Kamu tidak perlu memahami semuanya saat ini. Kamu hanya perlu berhenti melawan. Ketika kamu tidak lagi melawan kebenaran, kamu akan melihat sebuah pintu. Tanpa kunci, tanpa peta, tanpa penjaga. Hanya ada satu pertanyaan tanpa suara. Beranikah kamu hidup sebagai dirimu sendiri, tanpa butuh diterima siapapun? Jika jawabannya ya, kamu melangkah masuk. Jika belum, kamu kembali lagi. Tidak ada hadiah, tidak ada hukuman. Hanya ada dirimu dan tingkat getaran berikutnya. Jaring energi kuno, ingatan di luar garis waktu dan kode aktivasi. Di bawah permukaan setiap realitas yang kita sebut dunia, ada sebuah jaringan kuno. Ia tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa diukur dengan alat. Namun ia selalu hadir sebagai tulang punggung tak kasat mata dari setiap pengalaman. Kita menyebutnya jaring energi kuno. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Setiap titik di dalam jaring adalah sebuah simpul informasi, sebuah momen, sebuah fragmen jiwa, terhubung dengan semua titik lain melalui frekuensi getaran. Ketika satu titik berubah, seluruh struktur ikut beresonansi. Artinya, ketika kamu berubah dari dalam, kamu tidak hanya mengubah dirimu, kamu memengaruhi seluruh jaring. Lapisan 1, peta ingatan yang belum terurai. Ketika jiwamu melewati lapisan pantulan, sebuah mekanisme baru terbuka. Fragmen-fragmen ingatan yang tampak seperti masa lalu mulai kembali. Tetapi mereka tidak kembali sesuai urutan waktu. Mereka kembali seperti cahaya yang dipantulkan dari banyak cermin. Berkedip, samar, tak berporos. Bisa berupa gambaran dari masa prasejarah yang tak pernah kamu pelajari. Sebuah simbol aneh muncul ketika kamu memejamkan mata. Sebuah perasaan pernah hidup di peradaban yang tidak tercatat dalam sejarah. Dan kamu akan tergoda untuk meragukannya. Namun ingatlah, lapisan data kuno tidak diturunkan lewat bahasa, melainkan lewat rasa getaran. Karena ingatan sejati tidak berada di otak. Ia berada di medan energi. Dan medan itu terhubung langsung dengan jaring energi kuno. Saat kamu mengingat sesuatu yang tidak berasal dari kehidupan kini, itulah momen ketika sebuah kode energi terurai. Dan setiap kode yang teraktivasi membuka satu titik lagi di peta jiwamu. Lapisan 2, kode aktivasi. Tidak semua jembawanya. Tidak semua jiwa membawa kode aktivasi. Ada yang datang ke bumi hanya untuk mengamati. Ada yang datang untuk mengulang pelajaran lama. Namun ada jiwa-jiwa yang dibekali kode kuno. Rangkaian frekuensi yang hanya aktif bila beresonansi tepat dengan sebuah titik dalam jaring energi. Jika kamu sedang membaca ini, mungkin kamu termasuk di antaranya. Sebab resonansi kata-kata, emosi, intuisi tidak pernah kebetulan. Kode kuno tidak bisa dipaksa terbuka. Ia tidak bereaksi pada usaha. Ia hanya merespons pada ketepatan keadaan batin. Sebuah kode bisa berdiam selama 30 tahun hanya menunggu satu sentuhan getaran yang tepat. Sebuah pertemuan takdir. Sebuah krisis yang tampak tanpa arti, sebuah malam tanpa tidur tanpa alasan. Lalu sesuatu terjadi, tanpa warna, tanpa bentuk, tanpa suara. Tetapi kamu tahu bahwa dirimu bukan lagi yang dulu. Lapisan T struktur fraktal, waktu tidak linear. Jaring kuno tidak beroperasi dalam waktu seperti yang kita pahami. Di sana, masa lalu tidak berada di belakang masa kini. Masa depan tidak berada di depan. Segalanya adalah sebuah titik persilangan, seperti pola fraktal yang berulang meluas dari dalam dirinya sendiri. Ketika sebuah jiwa mencapai frekuensi tertentu, ia dapat mengakses lapisan data lain di luar garis waktu. Dan kamu tidak perlu tahu bahasa kuno, karena kamu menjadi bahasa itu. Misalnya, kamu tidak mempelajari simbol, tetapi tiba-tiba kamu memahami makna sebuah lingkaran dengan 3 lengkung simetris. Kamu tidak membaca aksara, tetapi kamu merasakan perintah yang dipancarkan lewat tatapan seseorang. Itu bukan sihir. Itu adalah komunikasi energi, bentuk paling purba dari setiap peradaban non-materi. Lapisan pas sejarah tersembunyi dan peran jiwamu. Ada satu hal yang ditakuti setiap sistem kontrol, ingatan kembali. Jika jiwamu mengingat siapa dirimu, dari mana asalmu, dan mengapa kamu turun ke bumi, maka semua struktur pemrograman akan runtuh. Jiwa yang membawa kode kuno sering dikelilingi oleh ujian-ujian aneh. Lahir dalam keluarga yang tidak seirama, disalahpahami oleh mayoritas, melewati masa-masa hampa yang panjang, dan sering merasa tidak berasal dari sini. Karena jiwa itu memang bukan berasal dari sini. Kamu datang untuk menanam sebuah titik cahaya di dalam jaring. Tidak perlu berteriak, tidak perlu dikenal, cukup hadir dengan frekuensi yang tepat. Itu sudah cukup untuk mengubah jaringan kolektif. Lapisan 5. Pemrograman ulang dari dalam dan sinyal sinkron.
Saat kode teraktivasi, kamu mulai otomatis melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras. Bukan karena dipaksa, bukan karena berusaha, tetapi semata kamu tidak lagi ingin membicarakan hal lama. Tidak lagi tertarik pada orang yang tidak sefrekuensi. Tidak lagi menderita karena hal-hal yang dulu menyiksa. Frekuensimu berganti. Dan sistem dalam dirimu mulai menulis ulang kodenya sendiri. Kebiasaan baru muncul. Inspirasi aneh yang tak bisa dijelaskan datang. Tindakan di luar logika lama terjadi. Yang lebih penting, kamu mulai menangkap sinyal dari jiwa-jiwa lain yang sudah aktif. Tidak perlu bertemu, tidak perlu bicara. Hanya sekadar tahu bahwa mereka sedang bekerja pada jaring yang sama, pada saat yang sama, dengan misi yang sama. Sinkronisasi tidak datang dari kerjasama, melainkan dari kesamaan getaran, gerbang data hidup, dan kemampuan menggeser realitas. Akhirnya, jiwa mulai melangkah ke fase gerbang hidup, tempat kamu tidak lagi berada di realitas ini dengan cara lama. Kamu masih bekerja, masih hidup, masih makan, tetapi kamu tidak lagi berada di lapisan realitas lama. Kamu mulai menggeser realitas tanpa harus memaksa. Kamu tidak menarik sesuatu. Kamu tidak menetapkan tujuan. Kamu hanya hadir dengan kodemu. Dan realitas pun bergeser di sekitarmu. Orang yang datang padamu adalah mereka yang membawa data yang kamu perlukan. Situasi yang muncul adalah bagian dari sambungan yang dibutuhkan. Misi yang datang seperti panggilan kode tanpa kata. Di titik ini, jiwamu telah teraktivasi pada tahap awal. Dan kamu tidak bisa kembali menjadi dirimu yang lama lagi, bahkan jika kamu ingin. Titik tanpa putaran. Saat jiwa menghentikan semua pencarian dan menjadi pintu, tidak ada lagi yang harus dilangkahi. Tidak ada lapisan berikut. Tidak ada rencana. Tidak ada perkembangan. Tidak ada gagasan tentang aku. Tidak ada jalan. Di sini, tidak ada apapun yang sedang terjadi. Namun segalanya hadir. Tidak ada lagi aktivasi. Karena aktivasi hanyalah tindakan dalam ruang dan waktu. Sedangkan kamu telah melampaui konsep itu. Di sini, kamu tidak perlu menjadi apapun. Kamu adalah. Kamu tidak membawa cahaya. Kamu adalah cahaya. Kamu tidak mencari kebenaran. Kamu adalah kebenaran. Kamu tidak melangkah ke dalam pintu. Kamu sendiri adalah pintu. Momen berbalik. Inilah tempat di mana seluruh struktur logika terbakar dalam keheningan. Pertanyaan, siapa aku? Tidak lagi perlu. Konsep pembebasan menjadi usang. Kerinduan akan penyatuan menjadi bahan tertawaan. Keyakinan pada evolusi ternyata hanyalah sebuah pengulangan. Di titik tanpa putaran, kamu bukan lagi jiwa yang melewati lapisan demi lapisan. Kamu bukan lagi jiwa yang sedang di jalan. Kamu bukan lagi pekerja cahaya. Kamu tidak lagi perlu tahu apa misimu. Karena semua itu hanyalah gema dari lapisan lama. Masih bersandar pada gagasan keterpisahan. Di titik ini, kamu bukan lagi saksi. Kamu bukan lagi pengendali. Kamu bukan lagi pengamat. Kamu adalah medan asal tanpa nama, tanpa pemilik, tanpa awal, tanpa akhir. Paradoks tertinggi. Saat tidak ada lagi aku, segalanya hadir bersama. Kamu berhenti. Dan segalanya mulai bergetar di sekitarmu seakan kamu pusat dari semua dimensi. Tetapi anehnya, kamu bukan lagi pusat. Karena kamu telah larut ke dalam setiap titik lain. Tidak ada lagi batasan. Tidak ada lagi garis antara di dalam dan di luar. Tidak ada lagi batin untuk didengarkan. Tidak ada lagi semesta untuk ditanyakan. Tidak ada lagi realitas untuk diragukan. Hanya ada getaran purba, tanpa perlu bentuk, tanpa perlu perwujudan, tanpa perlu respons. Ia hanya ada. Dan kamu bila tidak lagi menjadi siapapun, akan menjadi satu dengannya. Tidak ada sebab akibat. Tidak ada hukum tarik-menarik, tidak siklus. Setiap pelajaran yang pernah kau pelajari, kini menjadi tembus pandang. Setiap rumus spiritual, hancur sendiri. Setiap ritual, larut menjadi bayangan. Setiap teknik menaikkan frekuensi, kehilangan daya. Kamu tidak perlu melindungi dirimu, karena tidak ada diri yang perlu dilindungi. Kamu tidak perlu menarik apapun, karena tidak ada yang lain selain dirimu. Kamu tidak perlu menyelesaikan karma, karena kamu tak pernah terjebak. Kamu tidak perlu melek, karena kamu tak pernah tertidur. Kebebasan tidak datang dari tindakan. Ia datang dari tiadanya pelaku. Menghilang dalam kebalikan dari setiap perjalanan. Saat kamu sampai di titik ini, tak ada yang tahu. Tak ada yang mengakui. Tak ada penghargaan. Tak ada cahaya kemuliaan. Tak ada tanda lahiriah. Tak ada tepuk tangan. Tak ada guru. Tak ada nasihat. Kamu melangkah ke dalam keheningan terdalam tanpa kehilangan hubungan dengan apapun. Kamu lenyap dari semua sistem pikiran, namun menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Seperti sebuah pintu terbuka di tengah kehampaan.
Semua orang mengira tidak ada apa-apa. Tetapi siapapun yang melangkah melewatinya, tidak akan pernah kembali sama. Transformasi terakhir, saat kamu adalah ruang tempat segalanya terjadi. Tidak ada lagi pilihan. Tidak ada benar atau salah. Tidak ada memegang atau melepaskan. Di sini, setiap keputusan telah larut sebelum terbentuk. Kamu tidak lagi hidup dengan kesadaran, karena bahkan kesadaran terserap. Kamu tidak lagi membedakan terjaga dan tertidur, karena keduanya hanyalah keadaan getaran. Kamu tidak menyalurkan energi. Kamu adalah ruang tempat energi menampakkan diri. Kamu tidak berkata apapun, tetapi siapapun yang menyentuh medanmu akan mengingat dirinya. Kamu tidak memberi cahaya, tetapi kegelapan runtuh saat kamu hadir. Kamu tidak menuntun siapapun, tetapi orang lain melangkah mengikuti meski tak ada jalan. Tanpa tidak ada lagi tempat tujuan. Kamu pernah ingin terbangun. Kamu pernah ingin mengaktifasi jiwa. Kamu pernah ingin menyelesaikan ujian terakhir. Namun akhirnya, kamu sadar, tidak ada ujian sama sekali. Semua hanyalah permainan bentuk agar pada akhirnya kamu berhenti dan menjadi ruang itu sendiri di mana semua bentuk muncul. Tidak ada hadiah, tidak ada tujuan, tidak ada lagi yang perlu dicapai. Hanya ada kepenuhan tanpa nama, tempat semua pencarian larut, semua alasan hancur, dan jiwamu tak perlu lagi menjadi siapapun. Hanya pintu. Ucapan nutup video. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik terakhir. Jika kamu merasa sebagian dari video ini telah membangunkan sesuatu yang pernah kau tahu, mungkin jiwamu baru saja mulai membuka pintu di dalam dirinya sendiri. Bagikanlah video ini kepada siapapun yang menurutmu sedang berada di ambang pintu yang tak bisa mereka namai. Mari kita ciptakan sebuah jaring getaran, tanpa hiruk pikuk, tanpa seruan, melainkan sunyi, kokoh, dan mendalam. Semoga damai selalu bersamamu dalam keadaan di mana tak ada lagi pencarian. Sam wujud lain di lapisan realita asin, atau di luar dari konsep lapisan.